Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Fahrana Kamila Agnur dengan NIM 19251686. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan implementasi database transaction menggunakan PostgreSQL dengan studi kasus e-commerce, khususnya pada proses pembelian produk ketika sedang berlangsung flash sale. Saya memilih studi kasus ini karena pada aplikasi e-commerce sering terjadi banyak transaksi secara bersamaan. Apabila transaksi tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti stok barang menjadi tidak sesuai, data transaksi tidak konsisten, bahkan pelanggan dapat membeli barang yang sebenarnya sudah habis. Oleh karena itu, database menyediakan mekanisme transaksi untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan dengan aman, konsisten, dan tidak saling mengganggu. Pada presentasi ini, saya akan mendemonstrasikan 5 konsep utama dalam transaksi database, yaitu commit, rollback, atomicity, concurrency control, dan save point. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam database. Langkah pertama adalah membuat database baru. Saya menggunakan query berikut, create database e-commerce. Perintah create database digunakan untuk membuat sebuah database baru dengan nama e-commerce. Database ini nantinya akan digunakan sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang berhubungan dengan simulasi transaksi penjualan produk. Setelah database berhasil dibuat, saya akan masuk ke database tersebut. Selanjutnya, saya membuat tabel produk. Pada tabel ini terdapat 3 kolom. Kolom pertama adalah ID yang menggunakan tipe data serial, sehingga nilainya akan bertambah secara otomatis setiap kali data baru dimasukkan. Kolom kedua adalah nama barang yang bertipe varchar dengan panjang maksimal 100 karakter. Kolom ketiga adalah stok yang bertipe integer. Pada kolom stok, saya menambahkan cek stok lebih dari sama dengan 0. Konsen ini sangat penting karena memastikan stok barang tidak pernah bernilai negatif. Jika ada query yang menghasilkan stok bawah 0, maka PostgreSQL akan langsung menolak transaksi tersebut. Kemudian, selanjutnya saya akan memasukkan 2 data produk. Produk pertama adalah iPhone 15 Pro dengan stok 1. Produk kedua adalah MacBook Air dengan stok 5. Setelah data berhasil dimasukkan, saya akan menjalankan select from product. Di layar dapat terlihat bahwa kedua produk berhasil masuk ke dalam tabel, dan inilah yang nantinya akan digunakan pada seluruh simulasi transaksi. Kemudian, sekarang saya mendemonstrasikan penggunaan rollback. Pertama, saya menjalankan begin. Perintah begin menandakan bahwa seluruh query akan dianggap sebagai satu transaksi. Artinya, perubahan yang dilakukan belum benar-benar disimpan ke database. Selanjutnya, saya akan mengurangi stok MacBook Air. Apabila query ini dijalankan sendiri, stok akan berubah dari 5 menjadi 4. Namun, pada simulasi ini saya anggap pembeli membatalkan pesanannya. Karena transaksi dibatalkan, saya menjalankan rollback. Rollback berfungsi mengembalikan database ke kondisi sebelum transaksi dimulai. Kemudian saya akan menjalankan select from product. Di layar terlihat stok MacBook Air tetap 5. Artinya perubahan sebelumnya benar-benar dibatalkan. Rollback sangat penting apabila terjadi pembatalan pesanan, kesalahan input, ataupun error ketika transaksi sedang berlangsung. Dengan rollback, database tetap berada pada kondisi yang benar. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan commit. Saya kembali mengurangi stok MacBook Air. Sekarang stoknya berubah menjadi 4. Agar perubahan tersebut benar-benar tersimpan, saya akan menjalankan kembali select from product. Sekarang terlihat stok MacBook Air menjadi 4. Perubahan ini tidak akan hilang walaupun koneksi di database ditutup. Perbedaan utama commit dan rollback adalah commit menyimpan perubahan, sedangkan rollback membatalkan perubahan. Apa yang terjadi jika sistem saya tidak menggunakan transaksi pada operasi transfer atau pemesanan? Jika sistem tidak menggunakan transaksi, maka data dapat menjadi tidak konsisten. Sebagai contoh, pelanggan sudah berhasil melakukan pembayaran, tetapi ketika stok akan dikurangi tiba-tiba aplikasi mengalami error. Contoh lain, akibatnya pembayaran sudah tercatat, tetapi stok barang tidak berubah. Contoh lain adalah stok sudah berkurang, tapi pembayaran gagal diproses. Hal seperti ini dapat menyebabkan kerugian bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, transaksi database sangat penting karena memastikan seluruh proses berhasil bersama-sama atau gagal bersama-sama. Kemudian saya akan mendemonstrasikan konsep atomicity. Atomicity merupakan salah satu prinsip ACID yang berarti seluruh transaksi dianggap sebagai satu kesatuan. Saya memulai transaksi menggunakan begin. Kemudian saya akan mencoba mengurangi stok iPhone sebanyak 10. Karena stok awalnya 1, maka hasil akhirnya menjadi minus 9. Namun sebelumnya saya telah membuat aturan cek stok lebih dari sama dengan 0. Akibatnya PostgreSQL langsung menampilkan pesan error via latest check constraint.
Artinya database menolak transaksi tersebut karena melanggar aturan yang telah dibuat. Kemudian saya akan menjalankan rollback. Saya ingin melihat isi tabelnya. Terlihat stok tetap seperti sebelumnya, tidak ada perubahan sedikit pun. Inilah yang disebut atomicity. Jika satu proses gagal, maka seluruh transaksi dibatalkan sehingga data tetap aman. Kemudian berikutnya saya akan mendemonstrasikan concurrency control. Pada simulasi ini saya menggunakan dua tab. Tab pertama saya akan sebagai pembeli A. Tab kedua saya anggap sebagai pembeli B. Pembeli A memulai transaksi terlebih dahulu menggunakan begin. Kemudian menjalankan select from product where ID 991 for update. Perintah for update berfungsi untuk mengunci baris data tersebut. Selama data masih dikunci, transaksi lain tidak dapat mengubah data yang sama. Berproses. Perintah ini membuat transaksi berhenti selama 5 detik. Pada saat itulah saya berpindah tab ke pembeli B. Di tab pembeli B, saya mencoba menjalankan. Terlihat query tidak langsung selesai, query hanya menunggu. Hal ini terjadi karena data masih dikunci oleh pembeli A. Saya kembali ke tab pembeli A. Kemudian saya akan menjalankan update produknya. Kemudian untuk commitnya, setelah commit dijalankan, kunci data dilepaskan. Sekarang transaksi pembeli B baru dapat melanjutkan prosesnya. Dari simulasi ini dapat dilihat bahwa concurrency control sangat penting untuk mencegah dua pengguna menggunakan data yang sama secara bersamaan. Tanpa mekanisme ini, stok dapat menjadi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dalam skenario yang saya pilih. Pada skenario flash sale, metode yang lebih tepat digunakan adalah pessimistic locking. Hal ini karena kemungkinan terjadi konflik transaksi yang sangat tinggi. Banyak pelanggan dapat membeli produk yang sama pada waktu yang hampir bersamaan. Dengan menggunakan for update, database langsung mengunci data sehingga transaksi lain harus menunggu hingga transaksi pertama selesai. Cara ini jauh lebih aman dibandingkan optimistic locking pada kondisi transaksi yang padat. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan penggunaan save point. Saya memulai transaksi begin. Kemudian saya akan mengurangi stok MacBook Air ya. Setelah itu saya membuat save point. Save point dapat dianggap sebagai titik penyimpanan sementara di dalam transaksi. Kemudian saya akan menjalankan update keduanya. Kemudian saya akan ke rollback temannya. Perintah ini hanya membatalkan query setelah save point dibuat. Perubahan pertama tetap kita pertahankan. Setelah itu saya akan menjalankan commit. Kemudian saya akan melihat isi tabelnya. Terlihat stok MacBook Air tetap berkurang, sedangkan perubahan pada iPhone dibatalkan. Inilah manfaat utama save point. Apakah save point selalu berguna? Jawabannya tidak selalu. Pada transaksi sederhana, biasanya cukup menggunakan commit atau rollback. Namun, pada transaksi yang kompleks, save point menjadi sangat penting. Misalnya, pada proses checkout yang terdiri dari validasi stok, penggunaan voucher, perhitungan ongkir, pencatatan pembayaran, hingga pembuatan invoice. Jika hanya salah satu tahapan yang gagal, kita tidak perlu mengulang seluruh transaksi. Kita cukup kembali ke save point terakhir sehingga proses menjadi efisien. Kesimpulannya, dari seluruh simulasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa transaksi database memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan konsistensi data. Commit digunakan untuk menyimpan perubahan secara permanen. Rollback digunakan untuk membatalkan seluruh transaksi ketika terjadi kesalahan. Atomicity memastikan seluruh transaksi berhasil atau seluruhnya dibatalkan. Concurrency control menjaga agar banyak pengguna tidak mengubah data yang sama secara bersamaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi database transaksi pada sistem e-commerce menggunakan PostgreSQL. Semoga demonstrasi ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penggunaan transaksi dalam menjaga konsistensi data pada sebuah sistem informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.